Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah KPA online pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Tuhan, sebelum kami memulainya Tuhan, biar Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami bisa membuka hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk mendapatkan firman Tuhan, memahaminya, dan terlebih lagi kami jadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Yesus, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar dalam KPA online lagi dengan tema di masa Paskah ini, yaitu estafet kasih. Tema ini menurut saya adalah tema yang menarik, karena ketika saya merenungkan firman Tuhan dan mencari-carinya dalam ayat-ayat firman Tuhan, mana yang paling tepat, mana yang enak untuk kita sampaikan, dan saya menemukan bahwa ada satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya, bahwa Paskah itu adalah bukan hanya sekadar pesta saja, bukan hanya sekadar perayaan kemenangan saja, tapi Paskah itu adalah tentang satu perlombaan lari estafet. Saya punya satu ayat yang menarik menjadi ayat utama kita, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini ada dua hal yang penting yang menggambarkan tentang estafet kasih tadi. Yang pertama adalah ketika kita merayakan Paskah, kita sedang merayakan bagaimana Tuhan menang dari dosa. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa Paskah itu adalah cara Tuhan untuk memberikan standar tentang bagaimana kehidupan kasih dari seorang Kristen. Tongkat estafet yang saya gambarkan hari ini adalah bicara tentang tongkat kasih. Tongkat yang Tuhan berikan pada kita sebagai acuan bahwa kita akan berlari bersama tongkat ini. Tongkat ini bicara tentang standar kasih yang Tuhan berikan. Ketika kita bicara tentang standar kasih, kita sedang bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Berarti ketika kita bicara tentang kasih ini, kita bicara tentang 1 Yohanes 3 ayat 16 yang di bagian pertama, bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu tongkat tadi, kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini berarti bahwa kasih yang Tuhan berikan standarnya pada kita adalah standar pengorbanan yang luar biasa, standar pengorbanan yang bukan kaleng-kaleng. Kasih itu butuh pengorbanan. Kasih itu bukan diikat dengan kekeluargaan. Kasih itu bukan diikat dengan transaksional. Oh, kamu mengasihi maka aku mengasihi. Tidak. Kasih itu tentang pengorbanan. Karena itu ketika kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang Yesus dalam kehidupannya. Kita bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita bicara tentang bagaimana Yesus melakukan pekerjaannya, dan bagaimana Yesus memberikan perintahnya kepada kita. Nah, karena itu sebagai seorang Kristen, penting bagi kita adalah kita hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes bicara selalu bagaimana kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau dia sudah memberikan contoh, maka dia sudah memberikan standar. Ketika dia sudah memberikan standar, jika kita melakukan di bawah standar, maka tidak lulus. Kita bukan seorang pelari. Gambaran seorang pelari adalah lari membawa tongkat yang Tuhan berikan sebagai syarat bahwa kita memang sudah sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bahwa lintasan itu selalu bicara tentang arah yang Tuhan inginkan, jalan yang Tuhan sudah tentukan. Kita tidak perlu meleng ke kanan ke kiri, kita tidak perlu lompat kemana-mana, kita cukup berlari di arah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan itu sudah menjadi jalan bagi kita. Dia adalah jalan. Makanya firman Tuhan Yesus selalu menggambarkan diri adalah akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 3 hal itu. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan jalan kebenaran yang hidup, tapi jalan, kebenaran, dan hidup. 3 hal itu yang menjadi kekuatan, menjadi standar bagi Tuhan untuk diberikan kepada kita, supaya kita itu menjalani kehidupan yang sama seperti kehidupan Kristus hidup.
bukan kehidupan yang apa prinsip yang kita hidupi sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki prinsip hidup sendiri, silahkan. Tapi ketika prinsip itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak berada di jalur Tuhan. Pilihlah, tidak mungkin kita menghamba pada dua hal, menghamba pada prinsip kita atau menghamba pada firman Tuhan. Banyak hal yang membentuk hidup saya dalam kehidupan. Hal-hal yang berat yang pernah saya alami dalam perjuangan hidup saya, itu seringkali membuat satu kesimpulan dalam pikiran saya sebagai kebijaksanaan atas apa yang saya sudah alami. Tapi semuanya saya kembalikan lagi kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Ketika ada orang yang menyakiti hidup saya, maka secara naluri dan secara pengalaman, maka saya akan bicara tentang bagaimana saya membalas dendam. Ada rasa puas terhadap balas dendam. Tapi ketika saya bicara tentang firman Tuhan, saya melihat ada satu kebenaran di balik pengampunan. Kebenaran di balik pengorbanan. Bahwa saya mengorbankan perasaan saya terhadap sakit hati saya. Karena itu memberikan damai sejahtera yang bukan sementara. Damai sejahtera atas pengampunan dan pengorbanan atas hati kita yang sudah dihancurkan orang lain ini, itu memberikan satu pengampunan damai sejahtera yang luar biasa. Bagaimana kalau saya tadi menuruti keinginan saya, hawa nafsu saya untuk membalas dendam? Apakah saya akan memiliki damai sejahtera? Saya rasa tidak. Saya ingat satu cerita di kerajaan Singosari zaman dahulu ketika Ken Arok membunuh raja pertama Tunggul Ametung. Dia pikir sudah selesai dan dia naik tahta dan mendapatkan Kendedes. Tapi yang kita lihat, sejarah mencatat bahwa anak keturunan mereka saling membunuh sampai kemudian kedua belah pihak saling mengampuni, memaafkan. Dan di situ dicatat masa keemasan kerajaan Singosari. Damai sejahtera itu merupakan satu produk hasil utama dan tujuan yang harus kita kejar dalam hidup. Seorang pelari estafet, kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita punya trek yang mungkin kita lihat lebih baik, tapi kita sudah diberikan jalan yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu kita lihat pengorbanan Yesus sebagai tongkat estafet yang harus kita jalani. Kita belajar dari kasih Yesus itu supaya kita bisa sampai. Di hal yang kedua yang saya ingin tunjukkan Bapak Ibu, bahwa ketika tongkat itu sudah diberikan, maka tugas kita adalah berlari. Seorang yang berlari adalah seorang yang berusaha dalam hidupnya. Orang berjalan saya rasa juga berusaha, tapi perjuangan bicara tentang bagaimana seorang berlari untuk mencapai tujuannya. Tuhan inginkan kita berlari dalam kehidupan kita, berlari-lari mencapai tujuannya, yaitu panggilan surgawi, di mana kita itu punya tugas untuk meneruskan tongkat itu sampai ke garis finish yang Tuhan sudah tentukan bagi kita semua. Kata meneruskan ini merupakan bagian dari bagian kedua dari ayat yang kita sudah baca tadi, yaitu jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan kata wajib di sini. Wajib itu bukan tentang pilihan. Wajib juga bukan tentang himbauan. Ini adalah tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diberikan tongkat estafet tadi. Tapi saya rasa kita nggak perlu harus bilang, wah saya harus disalib nih. Nggak perlu. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita menyalibkan keinginan diri kita sendiri dalam kehidupan kita. Menyerahkan nyawa artinya kita menyalibkan diri kita untuk memberikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, ego kita, kenyamanan kita, hati kita kepada orang lain. Siapapun itu. Seringkali kita merasa sudah berbuat baik kalau kita sudah memberikan sesuatu pada orang lain. Tapi sayangnya kita memberikan sesuatu yang menurut kita hal yang paling mudah. Atau dalam kata tanda kutip sisa-sisa. Sisa uang, sisa waktu, sisa tenaga, yen ono, ya dikai, yen ra ono, ya wis. Tapi Tuhan inginkan bahwa kasih kita adalah tentang pengorbanan. Kasih yang berkorban adalah kasih yang mengorbankan kehidupan kita, kenyamanan kita, waktu kita, tenaga kita, ego kita. Membantu orang lain. Supaya apa? Orang lain itu yang butuh bantuan kita itu bisa dibantu. Matius 25 ayat 40 itu berkata,
apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya ingat satu cerita, ketika ada cerita di sekolah minggu, tidak tertera di firman Tuhan di Alkitab, tapi relevan sekali dengan Matius 25 ayat 40 sebagai penutup dari KPA ini. Ada seorang ibu yang berdoa, dan dalam doanya Tuhan bilang, aku akan datang ke rumahmu besok, persiapkanlah hidangan dan jamuan yang paling enak yang kamu bisa lakukan, saya akan hadir. Ibu itu senang sekali dengan semangat Marta ya. Wah, semangat yang menggebu-gebu, dia mempersiapkan semua hidangan yang yang dia pikir Tuhan akan suka. Makanan-makanan yang paling enak yang dia pikirkan Tuhan akan suka. Ketika semuanya sudah selesai, dia menunggu Tuhan datang. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam kemudian Tuhan belum datang. Tiba-tiba pintunya diketuk. Lalu dia bilang, ini Tuhan datang. Dia pikir ini Tuhan akan datang. Tapi gak taunya yang datang adalah tetangganya. Tetangganya bilang, Bu, adakah nasi dan lauk? Saya dan anak-anak belum makan. Lalu ibu bilang, oh ya, masih ada. Lalu dia ambil, dia isi tempat makan yang dibawa tetangganya. Lalu dia, tenang, makanannya hanya berkurang 1/4, masih ada 3/4 lagi. Lalu dia tunggu lagi 1 jam, 2 jam, masih belum datang. Tiba-tiba dia mengetuk lagi. Yang mengetuk adalah seorang keluarga jauhnya. Dia bilang, Bu, adakah makanan? Saya lapar sekali, saya belum makan. Uang saya habis, saya harus meneruskan perjalanan. Lalu dia bilang, oh iya datang, dikasih makan lah. Orang itu makan dengan lahap, karena makanan yang dihidangkan adalah makanan yang enak. Lalu orang itu pulang. Ibu itu bilang, tenang, masih ada sisa makanan. Ketika terakhir dia menunggu, sudah tengah malam, tiba-tiba diketuk. Dia bilang, ini pasti Tuhan Yesus datang. Gak tahu yang datang adalah seorang pengemis. Dia bilang, Bu, saya belum makan dari pagi. Saya kelaparan sekali, saya tidak tahu harus melakukan apapun. Lalu dia ambil makanan itu, lalu dia berikan pada pengemis itu. Di saat terakhir dia lihat sudah tidak ada makanan di sana. Dia bersedih. Di saat dia bersedih, tiba-tiba pintunya diketuk, dan dia buka, dia itu melihat Tuhan Yesus di depan pintu. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau datang terlambat, makananku sudah habis. Tapi Tuhan bilang, aku sudah kenyang. 3 kali Engkau memberikan aku makan pada hari ini. Aku datang sebagai tetangga yang kelaparan. Aku datang sebagai keluarga yang membutuhkan. Dan aku datang menjadi seorang pengemis yang sangat-sangat membutuhkan dan bergantung penuh padamu. Dan Kau telah memberikan aku makan. Bapak Ibu semua, pengorbanan itu tentang bagaimana kita mengorbankan diri kita. Kasih itu tentang pengorbanan. Dan Paskah itu tentang estafet yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita berlari membawa tongkat itu. Mari Bapak Ibu semua, di hari Paskah ini kita menjadi seorang yang meneruskan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Bukan untuk menjadi seorang yang di atas orang lain, tapi menjadi orang yang datang ke dalam kehidupan orang lain, menolongnya, membawanya mereka naik, sementara kita juga ikut bertumbuh, berkembang. Menjadilah terang dan garam dunia, karena itulah tujuan kita dipanggil dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Paskah bukanlah hasil akhir, bukanlah final dari setiap kekristenan, melainkan awal dari satu pertandingan lari yang baru, di mana kami akan menjadi pelari yang melanjutkan lari menuju tujuan yang Tuhan sudah berikan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami hati yang seperti Engkau Tuhan, hati yang tulus, kudus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami menjalankan firman Tuhan bukan demi nama kami, tapi demi nama-Mu Yesus, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dan kami diberkati dan menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Haleluya, amin.